Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tanggal 7 sampai tanggal 17 September ini kawan, ada beberapa turnamen yang digelar, antara lain seperti Norway Chess dengan game klasik, Champion Showdown 9 LX dengan game rapid Fisher Random kawan, atau Catur 960, dan juga ada FIDE Online Olympiad divisi utama, di mana di divisi utama ini kawan, Indonesia atau tim Indonesia berhasil lolos setelah memimpin klasemen di divisi 2 Pool A. Tapi mungkin Norway Chess inilah kawan yang paling ditunggu oleh para pencinta catur, di mana nanti Carlsen dan Ian Nepo berpartisipasi di turnamen ini. Dan turnamen ini merupakan salah satu turnamen catur klasik yang cukup kuat kawan, atau cukup elit. Turnamen Norway Chess ini kawan nanti diikuti oleh 6 pemain dengan double round robin. Di edisi sebelumnya Magnus Carlsen lah yang keluar sebagai juaranya, dan di tempat kedua ada Alireza Firoza. Di edisi tahun ini kawan, Alireza Firoza kembali diundang untuk berpartisipasi di turnamen ini, dan kali ini admin coba berikan satu game dari Alireza Firoza. Game ini adalah gamenya tahun lalu kawan, saat bertemu dengan pecatur tuan rumah Ariantari di babak ke-6. Kita langsung saja ke permainan mereka kawan. Di sini Ariantari pegang putih, Alireza Firoza pegang hitam. Ariantari mengawali permainan dengan pion E4, dibalas dengan karukan defense pion C6, pion D4, pion D5, dan Tari memilih variasi pertukaran pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh pion C, selanjutnya gajah D3, kuda hitam F6, pion C3 memperkuat posisi pion, juga membuka diagonal petak terang bagi penempatan menteri mungkin di petak C2 atau di petak B3, atau melakukan skak di petak A4. Di sini Alireza melanjutkan pengembangan gajah petak terangnya ke G4 menyerang menteri. Menteri ke B3 mengincar pion B7, di backup oleh menteri hitam di C7. Sekarang pion H3, gajah mundur ke D7, dan kuda F3 persiapan rokade pendek kawan. Di sini Alireza memainkan pengembangan kuda C6, Ariantari rokade, dan Alireza melanjutkan pion E6. Memperkuat pion pusat kawan, juga membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah mungkin ke petak E7 atau petak D6 mungkin kawan. Di sini Ariantari melanjutkan menggeser beteng ke E1, gajah hitam D6, dan gajah putih G5 mengancam kuda. Di sini kawan, Alireza mempunyai dua pilihan apabila menginginkan rokade, bisa rokade panjang atau rokade pendek. Di sini Alireza memilih langkah rokade pendek, membiarkan gajah putih pukul kudanya. Tapi Ariantari tidak memutuskan pukul kuda kawan, dia bermain dengan langkah kuda B ke D2, melanjutkan pengembangan perwira. Apa jadinya jika gajah putih pukul kuda ini? Memang nantinya hitam akan mempunyai pion yang bertumpuk dan lajur G akan terbuka kawan. Nantinya lajur G ini bisa ditempati oleh beteng hitam. Sebelum itu raja mungkin bergeser ke peta H8 terlebih dahulu. Apabila langkah-langkah ini dilanjutkan dengan beberapa langkah berikutnya kan, mungkin menteri putih ke C2 mengincar pion H7. Hitam akan membalas dengan pion E5, gajah pukul pion H7 skak, raja bergeser ke H8, dan gajah ini sangat sulit untuk mundur kembali kawan. Jika mundur kembali nanti akan digarpu oleh pion hitam, ataupun jika gajah ini mundur ke peta F5 akan disikat oleh gajah hitam, atau melakukan pertukaran di peta ini, ataupun Alireza mungkin menahan untuk bertukar perwira. Di sini nantinya mungkin lebih memilih menggeser betengnya menempati lajur yang terbuka. Itulah sedikit variasi apabila pada posisi seperti ini kawan, putih memutuskan untuk sikat kuda hitam ini. Tapi di sini tadi Ariantari melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, Alireza melangkahkan kuda ke H5 menghindari ancaman dari gajah putih, dan Tari melanjutkan menterinya mundur ke D1, persiapan untuk memberikan discover attack bagi kuda di peta H5 ini. Sebelum itu Alireza memainkan pion F6, gajah mundur ke E3, kuda ke F4 mengancam gajah petak terang, gajah mundur ke F1, dan Alireza memainkan langkah agresif pion G5 untuk memperkuat posisi kudanya. Ariantari membalas dengan pion C4 mulai bermain di sayap menteri.
Raja hitam bergerak ke H8, mempersiapkan petak kosong bagi beteng untuk menempati lajur G nanti, dibalas dengan langkah beteng A bergeser ke C1 dan beteng bergeser ke G8. Sekarang Ariantari pukul kuda yang ada di peta F4. Dipukul balik oleh gajah hitam. Selanjutnya Ariantari memainkan pion B4, menawarkan pionnya secara gratis dipukul oleh kuda hitam ini. Tapi jika kuda pukul pion ini kawan, kemungkinan Ariantari akan membalas pion C pukul pion D5, memberikan discover attack bagi menteri hitam ini. Alireza tidak tertarik meladeni permainan pion di sayap menteri. Dia menggeser menterinya ke D6. Pion B5 lanjut Ariantari mengancam kuda ke E7. Sekarang pion C5 mengancam menteri. Menteri mundur kembali ke C7 dan pion G3 lanjut Ariantari mengusir gajah. Tapi di sini Alireza tidak memindahkan gajahnya kawan, dia bermain dengan pion G4. Jika putih kawan melanjutkan langkah pion G pukul gajah di F4 ini, selanjutnya pion akan pukul kuda dengan open skak. Setelah raja bergeser, hitam akan melanjutkan dengan pukul pion F4 dengan menteri. Setelah mungkin kuda pukul pion F3, menteri hitam akan bergerak ke H6. Selanjutnya akan mungkin memainkan pion untuk didorong maju ke depan untuk membuka diagonal petak terang ini bagi gajahnya mengincar pion H3. Inilah variasi-variasi yang mungkin terjadi apabila pada posisi ini putih melanjutkan pukul gajah hitam. Di sini Ariantari memutuskan pion H pukul pion G4, dipukul balik oleh beteng hitam tetap memberikan pin-pinan bagi pion putih ini. Selanjutnya gajah bergerak ke H3 menyerang beteng. Beteng mundur ke G7, tidak mundur ke G8 kawan, agar petak kosong ini nanti akan diisi oleh beteng satunya. Raja putih bergeser ke H1. Di langkah berikutnya persiapan untuk pukul gajah hitam ini kawan, dibalas dengan Alireza pion E5 untuk menantang pertukaran gajah petak terang. Dan di sini gajah pukul gajah lanjut Ariantari, dipukul balik oleh menteri hitam. Dan apabila di sini kawan, pion ini pukul gajah di peta F4 ini, selanjutnya adalah menteri ke H3 skak, ditutup oleh kuda di H2 dan skak mat. Oleh karena itulah kawan, pada posisi ini Ariantari tidak berani pukul gajah hitam ini. Dia melanjutkan langkah kuda ke H2 dan Alireza menempatkan menterinya untuk mendekati raja putih ke peta H3. Gajah hitam ini cukup sakti kawan, dari tadi putih tidak berani pukul menggunakan pion. Dan di sini Ariantari merespon langkah menteri hitam ini dengan beteng bergeser ke G1. Sekarang beteng A digeser ke lajur G kawan, menumpuk betengnya, dibalas dengan langkah menteri ke peta E2. Dan selanjutnya pion E4 lanjut Alireza Firoza. Berencana untuk mendorong kembali pionnya maju ke depan nanti kawan, dibalas dengan langkah beteng ke C3 untuk mencoba membackup peta E3 ini. Sekarang Alireza melangkahkan kudanya ke F5, memberikan dukungan bagi kedua perwira ini untuk bertarung dengan mendorong pionnya maju ke peta E3 ini kawan. Peta E3 ini merupakan peta yang cukup penting di langkah berikutnya. Apabila putih pada posisi ini kawan mencoba melakukan pergerakan dengan langkah yang lain, mungkin dengan pion A4 mungkin, selanjutnya pion ini akan didorong maju ke E3. Dan bila putih melanjutkan dengan langkah pion pukul pion hitam ini kawan, kuda hitam akan sikat pion yang ada di peta G3 menggarpu menteri. Mungkin putih akan pukul menggunakan beteng, akan dipukul balik oleh menteri hitam dan memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Ancaman ini sudah tidak bisa dihentikan lagi, skakmat. Jadi dalam permainan aslinya kawan, pada posisi seperti ini, saat Alireza Firoza memberikan tekanan pada peta E3 ini, Ariantari membuat langkah pengorbanan. Kuda pukul pion E4, dipukul balik oleh pion hitam, dipukul balik oleh menteri putih, dan Alireza melanjutkan pukul pion G3 menggunakan gajah. Lagi-lagi kawan, Ariantari tidak berani pukul gajah ini menggunakan pion atau menggunakan beteng. Jika saja putih melanjutkan pukul gajah ini menggunakan pion mungkin kawan, selanjutnya kuda akan pukul pion G3 skak dan memaksa beteng pukul kuda dipukul balik oleh beteng hitam, dan ancamannya adalah ancaman skakmat di langkah berikutnya. Beteng putih mungkin akan melanjutkan pukul beteng hitam, dipukul balik oleh menteri hitam, dan selanjutnya tetap memberikan ancaman skakmat.
Putih hanya bisa menghabiskan waktunya saja agar tidak terjadi skakmat. Jadi di permainan aslinya tadi, pada posisi seperti ini, Aryantari tidak berani pukul gajah ini. Dia melanjutkan langkah beteng naik ke G2 untuk membackup kuda dari ancaman skakmat. Dan di sini Alireza menggeser beteng ke E7 mengancam menteri. Menteri mundur ke B1 dan Alireza menumpuk betengnya di lajur E. Persiapan untuk memberikan skak di peta E1. Di langkah ke-34 ini, Aryantari menyerah. Dia sudah merasa cukup dengan permainan Alireza yang sangat agresif ini. Dengan kekuatan gajah saktinya, Alireza mampu mengobrak-abrik pertahanan Aryantari. Gajah ini cukup sakti kawan, dari tadi pion tidak berani pukul gajah ini. Itulah kawan permainan dari Alireza Firoza saat melawan Aryantari di babak ke-6 di turnamen Norway Chess tahun 2020 yang lalu. Mungkin game ini merupakan salah satu game terbaiknya Alireza Firoza kawan. Kita melihat tadi gajah hitam ini cukup sakti. Putih pun tidak berani menyentuh gajah hitam ini. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di hari ini dan memberikan inspirasi maupun referensi dalam permainan catur. Sukses selalu dalam permainannya kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.